Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandar Official. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas 3 macam hantu yang berasal dari Sulawesi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena subscribe itu sangat dibutuhkan. Dan saya juga akan mohon maaf jikalau ada salah kata dari salah satu video saya mohon maaf. Yang pertama, longga. Masyarakat setempat mempercayai bahwa hantu ini jahat, sehingga masyarakat menyebutnya dengan istilah setan. Dikabarkan sosok ini sering mengganggu manusia, khususnya untuk mereka yang memiliki iman yang lemah. Bagi seorang yang ditampakkan sosoknya, hantu longga ini dapat dipastikan tubuhnya akan mengalami sakit seperti panas, tubuh meningkat, kerasukan, trauma berkepanjangan, hingga menyebabkan kematian. Maka tidak mengherankan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan percaya bahwa hantu longga atau yang berwujud tinggi ini teman-teman, perwujudan dari hantu pencabutnya. Hantu longga juga sering dikabarkan suka menculik anak-anak. Hal ini dikarenakan banyak korban yang berjatuhan adalah anak-anak. Biasanya korban ditemukan setelah 3 hari menghilang hingga kondisi badan yang mengenaskan, baik masih hidup maupun tidak. Dikatakan sebenarnya anak kecil yang diculik longga ini tidak dibawa jauh, melainkan digendong hantu berbadan tinggi itu. Hal ini yang menyebabkan hilangnya anak kecil tersebut yang diculik oleh hantu longga. Ini sulit untuk ditemukan, teman-teman. Anak kecil itu bakal sulit banget itu ditemukan. Bila kalian pernah ke Sulawesi Selatan dan membawa anak kalian, jagalah anak itu dengan baik agar tidak diculik oleh hantu si tinggi tadi. Selain itu juga longga juga mengganggu orang yang tidak mempunyai imam kuat, teman-teman. Jadi buat kalian, imamnya dikuatin, sholatnya ditangguhin, dan jangan sekali-sekali takabur. Yang paling terkenal mengenai hantu ini adalah dari jejak kaki ataupun kakinya yang besar. Kebanyakan masyarakat di daerah Pangkep, Sulawesi dengan area suku Tolaki menyebutkan hantu ini sebagai dongga atau anakia. Jejak kaki hantu longga ini digambarkan bahwa kaki longga menyerupai manusia, namun memiliki warna kulit yang pucat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kaki si tinggi tadi ini dipenuhi bulu yang penuh dengan kotoran. Menurut cerita, hantu ini sering muncul pada malam hari sehingga sulit terlacak mengenai perawakan hantu ini. Hantu ini sering berada di antara pepohonan yang lebat ataupun bangunan-bangunan yang tinggi. Ada salah satu cerita di mana orang sedang bersandar di sebuah pohon di hutan, kemudian pohon itu bergerak. Ternyata itu bukanlah sebuah pohon, melainkan si hantu tinggi yang tadi ini. Longga itu begitu tinggi, teman-teman, sampai dia nggak terlihat saking tingginya. Tidak terlepas dari bentuk tubuh, longga yang tinggi dan besar ditemukan jejak kakinya. Wah, jejak kakinya ada di foto ya. Terdapat di batu besar yang dapat dipastikan oleh warga sekitar bahwa longga memiliki bentuk tubuh setinggi pohon kelapa. Wujudnya rupanya menakutkan dengan warna hitam sekujur tubuh seperti bayangan. Wah, dia seperti bayangan, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke video yang pembahasan yang kedua, teman-teman. Indonesia
yang kaya akan budaya, sumber daya alam yang melimpah ini ternyata juga banyak menyimpan mistis. Contohnya, seperti yang berada di Sulawesi Selatan yang mempunyai banyak kisah tentang makhluk jadi-jadian, salah satunya Parakang. Parakang merupakan seseorang manusia yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, tumbuhan, benda, maupun apa saja. Konon katanya, orang yang menjadi parakang adalah mereka yang belajar ilmu hitam, tetapi tidak selesai mempelajari atau gagal. Namun wujud parakang ini terbilang cukup aneh. Hasil jelmaannya berbeda dengan wujud aslinya. Ia tiru. Yang dia tiru itu berbeda hasilnya, teman-teman. Misalnya, jika berubah menjadi anjing, maka ia tidak mempunyai ekor atau kaki di belakang lebih tinggi. Wah, berarti jungkang gitu, kayak hyena gitu ya. Kemudian, jika berubah menjadi pohon pisang, maka wujudnya hanya memiliki dua batang daun, tidak berpucuk, dan daun tidak lebih dari 3 helai. Parakang juga bisa menjelma menjadi tempat ayam bertelur. Hantu ini cukup ditakuti masyarakat di Sulawesi Selatan sebab parakang gemar sekali menghisap usus anak-anak dan ibu yang sedang melahirkan. Ia juga kerap mengganggu orang yang sakit. Ciri-cirinya orang yang diganggu parakang antara lain menderita sakit perut, keluar darah pada saat buang air yang bisa berujung pada kematian. Maka dari itu, ibu hamil dan orang yang sedang sakit harus dijaga dengan baik-baik. Ibu hamil juga kerap dianjurkan membawa pentingin agar tidak diganggu parakang. Selain itu juga bahwa wanita juga tidak boleh sembarangan mencuci darah haid. Parakang bisa diusir dengan cara dipukul sekali saja. Jika memukulnya lebih dari sekali, maka ia akan melawan. Dalam kondisi berubah wujud tubuh manusia, parakang tetap di rumah dan sedang tertidur. Hanya jiwanya yang berjalan dan menjelma. Jika kita memukul jiwanya yang berwujud hewan, maka jasadnya yang di rumah akan kesakitan. Wow. Tak lama setelah memukul parakang, biasanya ada berita seseorang di sekitar Anda meninggal dengan berbagai alasan, atau tiba-tiba cacat. Cacat tersebut dikarenakan Anda telah memukulnya. Bisa jadi orang yang meninggal atau cacat secara tiba-tiba adalah sosok parakang. Alasan kenapa atau mengapa tiba-tiba cacat. Cacat tersebut dikarenakan Anda telah memukulnya. Bisa jadi orang yang meninggal atau cacat disebabkan karena pukulan kalian, atau dia memang sosok parakang. Sampai saat ini, mitos mengenai parakang dipercaya oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan Anda, teman-teman? Percaya atau enggak nih mitosnya ya? Kita lanjut di pembahasan ketiga. Di pembahasan ketiga kali ini betul-betul menegangkan. Ini berbau mistik seperti jadi-jadian juga. Di Indonesia tidak hanya kaya akan budaya dan kuliner dan wisata yang sangat baik dan indah, namun juga hal-hal seperti cerita makhluk gaib atau mistis di daerah Sulawesi Selatan. Misalnya, terdapat legenda tentang perwujudan siluman anjing yang dipercaya suku Bugis. Misteri Asu Panting sangat terkenal di daerah ini. Ia disebut sebagai siluman dengan kemampuan lari yang sangat cepat, gigi yang tajam, lidah penuh liur yang menjulur keluar, hingga mata yang memerah menyala. Selain itu, berdasarkan kesaksian beberapa orang Bugis, Asu Panting disebut memiliki bulu yang halus namun berbahaya dan tidak bisa mengancam nyawa manusia. Maksud saya. Sebab itu, jika seseorang menginjak bulu halusnya Asu Panting yang rontok
kakinya akan membengkak dan sulit untuk disembuhkan. Bahkan parahnya lagi, orang tersebut bisa demam berkepanjangan hingga akhirnya meninggal. Asupanting juga disebut siluman anjing asli Bugis. Ini dipercaya berkeliaran saat bulan purnama, tepatnya saat tengah malam. Apabila terdengar suara lolongan anjing atau serigala saat bulan purnama, maka kemungkinan besar suara itu berasal dari salah satu hantu panting yang siap berburu mangsa. Karena itu, orang Bugis biasanya akan membawa semacam bekal ketika ingin berjalan malam, pagi, siang, atau sore. Bekal itu berupa daging yang mereka membawanya. Berupa daging yang mereka membawanya bukan hanya sebagai makanan, namun untuk menjadi pengalihan perhatian asupanting. Jika mereka bertemu dengan asupanting, maka akan melempar atau menjatuhkan daging tersebut, kemudian berlari sejauh mungkin. Dengan cara menjatuhkan daging itu, kemungkinan asupanting akan mendekati sang daging dan tidak menghiraukan kita. Hal itu berlaku pula bahkan untuk perjalanan di siang hari. Wah, teman-teman yang ingin ke Bugis nih, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, siap-siap nih dengan mitos-mitos tertentu di daerah sana. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. See you.